Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Shalom semuanya. Puji dan syukur. Senang banget ya di hari yang baru ini berkesempatan Tuhan kasih napas, Tuhan masih kasih hidup, bisa melayani, menyapa dan mendoakan, mensupport Bapak Ibu sekalian melewati masa-masa hidup hari ini dengan penguatan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Halo semuanya yang sudah bersama-sama live streaming ini di room yang ada. Kalau ada yang mau ajak-ajak, monggo kerso, silahkan di-share, posting ulang, ajak teman-teman masuk ke room live ini atau tonton video link ini, karena kami melayani, mendoakan, dan kasih Tuhan sungguh nyata akan mengalir dalam kehidupan setiap pemirsa sekalian yang terkasih dimanapun berada. Halo Ibu Lili Mama Rimbing, halo Ibu Oeng Inge, halo, puji Tuhan. Di sana ada Mam Debbie Aimwi. Halo, ada di sana ada Wong Tania, Roy, dan ada Evi Siregar. Halo, ada Dorlang Napitupulu, Yunita Pardede, Horas EJM Musik. Wis ramai sekali, saya menyapa yang ada di TikTok, YouTube, Facebook, dan Instagram, dan di voice note ada WhatsApp dan di Telegram. Ini plan disiarkan dari sebuah ruangan kamar yang sederhana, tapi menjadi berkat rohani, berkat dari surga untuk banyak platform sehingga menyentuh banyak jiwa-jiwa. Setiap hari ada ratusan jutaan jiwa-jiwa yang terberkati lewat pelayanan doa ini. Puji syukur, puji Tuhan, terima kasih semuanya. Si Hombing Rospita, Horas, ya, puji Tuhan. Shalom, ada Ripka di sana, ada juga Betty, ada Mario, ada Os Winsur, dan Erni Alih Basa, Piranti Bukit, Bapak Melki, Pangemanan. Halo Hotman, wis
ada Hotman juga di sini ya. Puji Tuhan, Dharma, Patrisa, setiap kita mengalami ketenangan dalam Yesus. Anda yang sedang gelisah, yang sedang sedih, yang sedang susah, ada jawaban dalam Yesus. Mari bersama-sama kita mulai dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur banget atas kasih karunia yang Kau berikan kepada setiap kami. Engkau berikan kami Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan terang dalam hidup kami. Diberkatilah Engkau Bapa Surgawi dalam kemuliaan-Mu, dan kami semua mengalami pertolongan, ketenangan, dan jawaban dalam Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Halo Ibu Indah di Solo, YouTube bisa disapa Pester Berkembang Kota Solo. Makasih Ibu Oeng Inga, ada di sana Abes Real, puji Tuhan ya. Dan juga wah, makin banyak yang bergabung ini, saya senang sekali. Tambah on fire, tambah semangat, tambah bergairah karena banyak jiwa-jiwa yang menjadi haus dan lapar untuk menikmati hadirat Tuhan, firman Tuhan, serta doa-doa kebenaran dan juga kehidupan, sehingga kita membawa kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Halo semuanya, ada Carla Panther di sana, ada Jelly dan ada Jen, Eling, dan semua yang terkasih. Ayo silakan yang merasa terberkati, silakan di-subscribe di puji Tuhan. Terima kasih banyak yang sudah bergabung, sudah hampir 900.000 ya. Terima kasih. Tambah hari, tambah cinta Tuhan Yesus. Adakah pujian itu kayaknya belum punya ya. Next ya, nanti kalau ada bisa Pester penuhi permintaannya, puji Tuhan. Namun satu hal yang pasti, Tuhan Yesus adalah jawaban hidup kita. Dan saat kita menaikkan doa-doa, percayalah Tuhan mendengarkan doa-doa kita dan menjawab di waktu yang tepat. Sama-sama katakan ketika ada di kolom komentar, izinkanlah Tuhan Yesus untuk bekerja. Ini pujian menguatkan Anda sekalian. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Tuhan Yesus jawab doaku ini. Amin. Katakan, izinkanlah Tuhan Yesus untuk bekerja. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin
oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa kita. Kita akan melihat Yesus jawab doa kita. Kita akan melihat Yesus jawab doaku, jawab doamu, jawab setiap doa kita. Yang penting apa? Bapak Ibu percaya, tekun berdoa. Ada namanya waktu proses, dan di proses itu izinkan Tuhan membentuk hati kita jadi tekun, setia. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja. Tapi karena ramai, izinkanlah Tuhan Yesus bekerja. Halo semuanya, terberkati banget kan? Makasih. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa ini. Amin. Puji syukur, terima kasih, bersyukur selalu sama Tuhan Yesus. Izinkanlah
Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin. Oleh karena percaya, izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin. Oleh karena percaya, Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jawab doa kita. Kita akan melihat Yesus jawab doa kita. Kita akan melihat Yesus jawab doaku, jawab doamu, jawab setiap doa orang-orang sakit yang butuhkan kesembuhan. Tuhan jamah, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Tuhan mengasihi kita semuanya seperti janjinya yang tidak pernah gagal. Demikianlah fajar di pagi hari. Tuhan curahkan berkat-Nya selalu baru, dan rahmat-Nya tidak pernah berkesudahan. Yang terberkati terus, silakan di-share terus supaya banyak jiwa-jiwa yang boleh merasakan kasih Yesus lewat pelayanan live streaming ini. Puji Tuhan. Sedang menunggu janji Tuhan Yesus, ini pujian menguatkan Anda sekalian. Ketika kau hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kau pilih? Lagi bingung nih, dengarkan ini ya. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Yesus tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab ada Bapa
yang menjagaku. Tangannya membelaimu, cintanya memuaskanmu. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi, dia mengangkatmu ke tempat yang naik lebih tinggi. Janjinya seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintanya seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihnya. Merasa tidak sanggup, merasa tidak mampu lagi, jangan putus asa, jangan menyerah. Ada janji Tuhan yang saya saksikan, bagaimana Tuhan itu nyata. Pujian ini sangat memberkati. Yang terberkati ketika rame-rame, saya terberkati. Makasih. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Bapa yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, yang ku tahu betapa dalam kasih-Mu, yang ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan aku tahu betapa dalam kasih-Mu Tuhan dalam hidupku ini. Amin. Wah, banyak yang terberkati. Sebelum kita doa-doa, benar-benar kan kuasa Tuhan itu hadir di dalam pujian. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan ditaburi benih firman Tuhan, harta rohani yang terpendam untuk Anda sekalian nikmati. Saya akan bicara sebentar pentingnya kita mengucap syukur. Foto yang tampil di thumbnail itu adalah di mana pastor memenuhi satu undangan Oma terkasih di usia ulang tahun 83 tahun, sehat, dan mengadakan perjamuan kasih ucapan syukur. Pastor diminta untuk bisa hadir supaya bisa bersukacita, dan saya pun mendengar
kesaksian Omah terkasih 83 tahun sehat. Ada perjamuan syukur, ada ucapan syukur, itu adalah satu wujud di mana kita hidup bisa sehat, segar, dan bugar. Oleh sebab itu, sebentar saya akan share pentingnya kita untuk menaikkan ucapan syukur, ya, supaya kita semuanya dapat berkah, sehat, bugar, dan umur panjang. Ketik rame-rame umur panjang. Siapa yang rindu umur panjang? Saya juga don Tuhan Yesus. Amin. Mari belajar untuk naikkan ucapan syukur senantiasa. Seperti apa firman-Nya? Setelah pujian ini kita akan mendengar firman Tuhan. Ayo silakan di-share sebanyak-banyaknya supaya banyak orang dengar firman Tuhan, mereka sehat, panjang umur, segar, dan bugar. Puji Tuhan. Mari naikkan syukur kepada Tuhan Yesus. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Tuhan, ajarilah kami untuk jadi pribadi yang menaikkan ucapan syukur kepadamu, agar waktu kami panjang untuk memuliakan, masyurkan namamu, jadi saksi bagi anak cucu kami, dan juga kami boleh menikmati segala kebaikan-Mu Tuhan selama di bumi ini. Mari sama-sama katakan, ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan Yesus. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan
hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Amin. Silakan Bapak Ibu share. Saya kasih waktu sekian detik untuk dibagikan, posting ulang, di subscribe. Puji Tuhan. Terberkati semua, sehat terus, dan kita mau dengar firman kehidupan agar hidup kita selalu sehat dan bugar. Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pertama-tama saya naikkan ucapan syukur terima kasih ya kepada Bapak Henry. Saya dikirim dari Australia ini baju, wah bagus sekali ya. Jadi saya pakai. Jadi Australia ini bukan endorse tapi pemberian. Kemarin juga ada teman-teman ya yang pulang dari Batam, saya dikasih baju tulisan Singapura. Senang sekali mendapatkan berkat ya. Mereka mengalami kebaikan Tuhan, memberikan oleh-oleh ya. Sekali lagi terima kasih keluarga terkasih dari Australia yang katanya pernah datang ke kebaktian dan rindu mau datang lagi. Puji Tuhan, biarlah dengan ucapan syukur ini Pak Henry khususnya bersama keluarga terkasih terberkati selalu sepanjang firman Tuhan, umur panjang, sehat dan bugar. Iya, rasanya kita jadi keren dan cakep, warnanya cocok. Makasih Ibu Lina Nahampung. Iya, jadi ini baju merek apa? Merek Casio, dikasih orang. Pasar ini banyak berkat dari Tuhan, ya. Mobil merek Casio dikasih orang, ya. Jam tangan merek Casio dikasih orang, sepatu merek Casio dikasih orang, banyak baju-baju batik, ya, hem Casio dikasih orang. Terima kasih semuanya. Nah sekarang saya juga segar, sehat dan bugar. Saya rindu Bapak Ibu prinsip-prinsip Alkitab yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita tersampaikan dan kita bisa paham ya. Firman Tuhan hari ini saya akan bacakan dari beberapa bagian. Dan selamat mendengarkan. Seperti biasa, kalau saudara mau terberkati lebih lagi, waktu hamba Tuhan menyampaikan surat firman Tuhan, surat cinta Tuhan Yesus bagi Anda, dan ayat-ayat sucinya, Bapak Ibu sekalian yang ikut live ini, silakan diketik
setelah diketik ayat-ayat suci firman Tuhan itu, langsung siarkan. Dengan demikian, Bapak Ibu terkasih pemirsa, sudah ikut membagikan pelayanan, membagikan kabar baik, membagikan Yesus Kristus, firman-Nya kepada siapapun juga, baik di medsos Anda, di WhatsApp, di grup-grup keluarga, bagikan, siarkan firman ini. Karena firman Tuhan mengandung kebenaran yang memerdekakan dan menyelamatkan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama-tama saya mengajak kita untuk mengketik 1 Timotius pasal 2 ayat 1. Iya, puji Tuhan. 1 Timotius pasal 2 ayat 1. Terima kasih. Iya, setelah diketik, sekarang tugasnya membacakan ya. Ada tertulis, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Dari ayat ini tentang bagaimana firman Tuhan menuntun kita doa untuk jemaat atau doa yang kita naikkan sebagai orang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, Tuhan mau dan disampaikan lewat nasihat ya. Naikkanlah permohonan. Ya. Permohonan itu kalau pakai bahasa ini, form doamu itu apa? Ya. Pergumulan dan lain-lain. Permohonan itu isinya apa gitu ya. Kesembuhan, masalah keluarga, pekerjaan, permohonan naikkan. Ya, Tuhan itu mendengarkan. Dan nanti kalau ketemu Bapak di sorga ya, tanya, kenapa Tuhan suka mendengar? Karena Bapakku di surga itu bukan cuek. Dia bukan punya karakter yang EGP, emang gue pikirin. Nah, dia suka mendengar. Saya beri contoh, doa Bapa kami. Tuhan ajarkan apa? Berkatilah kami makanan hari ini. Berarti besok Bapak mau dengar doamu lagi toh. Kalau Bapak bukan pribadi yang suka mendengar doa, yang care, doa Bapak kami pasti bunyinya bukan pada hari ini. Ada kemungkinan doanya menjadi berkatilah kami pada tahun ini. Supaya tahun depan lagi toh baru datang minta doa. Atau oke lah, agak jauh lah kalau tahun, bulan aja. Berkatilah kami pada bulan ini. Tapi kan enggak. Tuhan bilang, ajarkan doa Bapa kami, doa pertama yang Yesus ajarkan langsung di Matius pasal 6. Berkatilah kami makanan pada hari ini. Berarti besok datang minta doa lagi. Berarti Bapak itu suka mengsendengkan telinganya untuk permohonan doa. Maka naikkanlah permohonanmu. Anak yang sedang didiagnos ada kelemahan tubuh, orang tua naikkan doa. Anak yang mau masuk tes ya, Akmilkah, Akpolkah atau apa, P3K, saya melihat banyak form doa. Saya sarankan ibu, bapak,
perihal permohonan ini doakan sendiri. Jangan semuanya ke hamba Tuhan. Saya berani menolak kok kalau memang itu bukan areanya saya. Saya nggak mau menjadi seperti orang yang serba bisa atau hanya senangkan. Tidak, saya akan mungkin ada yang kecewa, ada yang marah. Loh kok nggak bantu doakan? Tidak. Mulut yang Tuhan kasih kepada mama papa itu juga untuk doakan anak, bukan hanya nasihatin, doakan juga. Ya, kecuali kalau misalnya anak sakit, mari kita bantu doakan. Ya, kalau untuk sukses, jodoh anakku pastor, nanti kuliahnya sukses, berhasil, diterima, ini dan ono, Bu, Pak, maaf, doakanlah untuk pokok doa ini. Atau anakku pacaran ini gimana jodohnya dan sebagainya, doakan anakmu. Atau saran saya, bawa konseling ke gereja di mana Anda berjemaat. Ya, karena Pastor Andy bukan memberi atau jadikan diri spesialis, tidak, tapi banyak yang datang ini sakit, kasihan. Jadi kalau urusan jodoh, masa depan, karir, kerjaan, konspirasi hati, lagi galau, sudah layani sendirilah atau kasih hamba Tuhan lain lah. Tapi kalau engkau hari ini sakit, mari ada anugerah, karunia yang Tuhan berikan kepadaku dengan cuma-cuma. Aku rindu mendoakanmu supaya kamu juga boleh menerima karunia ini yang cuma-cuma. Lalu setelahnya kau mulai berdoa untuk keluargamu kalau ada yang sakit. Ya, saya beri contoh, ada satu sekarang anak Tuhan yang sangat semangat, luar biasa, ya, umurnya kurang lebih saya lah, cuman lebih di atas saya. Ketika ketemu Pastor Andy Simon, dia semangat sekarang. Sekarang bukan hanya semangat untuk berdoa, tapi semangat untuk mendoakan orang-orang sakit. Saya sebut namanya Bapak Hardianto Dede. Saya panggil Evangelis Hardianto Dede. Ya, puji Tuhan. Kalau saudara-saudara juga mau melihat di akun YouTube-nya, sekarang udah buat YouTube, puji Tuhan. Sudah banyak yang sudah belasan ribu yang memfollow-nya, atau bisa juga lihat di akun TikTok-nya, banyak, udah ribuan orang. Saya senang sekali karena ketika kita ajar untuk mereka berdoa, mereka suka berdoa. Lalu mereka juga tidak berhenti di sana, tapi mereka mendoakan orang. Kan keren sekali. Jadi orang Kristen yang hidup itu bukan hanya tentang dia atau minta-minta, tapi bagaimana dia menjadi saluran berkat bagi orang lain supaya tidak menjadi laut mati gitu. Laut mati itu apa? Karena tidak ada kehidupan. Jangan sampai imanmu mati. Agamamu Kristen, tapi imanmu mati. Kenapa? Karena engkau hanya berdoa minta-minta, tapi tidak menjadi penyalur berkat. Yang berikutnya kita melihat di sini Tuhan sampaikan nasihatnya, doa syafaat. Doa syafaat itu doa untuk orang lain, termasuk pemimpin ya di kota di mana engkau tinggal. Tentu kalau di negara tercinta Indonesia, Pak Presiden kita doakan. Gubernur kalau engkau ada di provinsi. Kalau engkau di kota mana, doakan wali kotamu. Kalau engkau ada di daerah, ya bisa doakan bupati. Doakan petinggi-petinggi, doakan orang lain, doakan mereka yang butuh bantuan doa. Syafaat itu bicara tentang bagaimana kita memberi doa, bukan tentang kita, tetapi untuk nasional, untuk orang lain, untuk sesama. Ya, jadi pentingnya kita berdoa, baik permohonan naikkan kepada Tuhan maupun doa syafaat. Yang berikutnya yaitu apa? Ucapan
syukur. Jadi semua orang ini perlu mengucap syukur. Ya, perbanyak mengucap syukur. Ketika ramai-ramai, perbanyak mengucap syukur. Ya, karena ucapan syukur itu melepaskan kita dari hal-hal yang buruk. Saya beri contoh, ya. Saudara ingat kisahnya Yunus? Baiklah, kita lihat bersama-sama. Yunus pasal 2, saya baca 2 ayat saja. Dari ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Silakan diketik di kolom komentar ayat suci ini. Yunus pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Puji Tuhan. Sudah di-share, sudah dibagikan, baik saya bacakan. Jadi kita BBT ya, bagi-bagi tugas. Pastor sebut ayatnya, Anda ketik komentar, habis itu disiarkan, di-share, diposting ulang. Lalu saya membacakan BBT, bagi-bagi tugas. Atau mau dibalik, saya mendengar, Anda yang men-sharingkan. Ya, majulah semuanya. Saya senang sekali. Nanti kalau pastor sudah Tuhan kasih umur panjang, menua, sehat, bisa melihat banyak dari antara yang saya layani hari ini menjadi penginjil, menjadi hamba Tuhan, menjadi pendoa. Amin. Yunus 2, 9-10. Saya bacakan ya. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Nah loh, ucapan syukur itu adalah korban syukur kepada Tuhan. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan, jadi ucapan syukur juga seperti dibahasakan Yunus 2:9 ini adalah nasar yang dibayar, ya. Keselamatan adalah dari Tuhan. Setelah Tuhan melihat, ya, dia mau menaikkan ucapan syukur, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu. Jadi Yunus ini, ya, berjanji jikalau nanti dia bisa dapat umur panjang, dia mau naikkan ucapan syukur. Nah loh, lihat. Tuhan berfirman, Tuhan dengarkan doanya itu. Tuhan dengarkan kerinduannya itu. Tuhan berfirman kepada ikan, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Kisahnya sedikit bagaimana Yunus ini mendapat firman Tuhan. Tapi kata orang, istilah orang Banjar itu ya, mucil. Mucil itu apa? Bandel. Ya, kalau orang Makassar, kali ciriki. Apa itu? Kumbalaki. Nggak dengar-dengaran gitu. Nah bilang iya, tahu bale-bale, boteki. Ternyata tidak, gitu ya. Akhirnya dia celaka karena dia berjalan di luar jalurnya Tuhan. Celaka masuk ke perut ikan. Tapi lihatlah, sekalipun dalam perut ikan, ya, namanya Tuhan masih kasih kesempatan. Dia masih hidup. Dan waktu dia hidup, dia nggak mau sia-siakan kesempatan itu. Dia berkata, Tuhan, berikan kesempatan, aku mau menaikkan ucapan syukur. Perhatikan. Berarti ucapan syukur itu Tuhan suka. Ucapan syukur, kalau kita melihat versi Yunus ini, akhirnya dia selamat dari perut ikan. Jadi mungkin yang tersaudara hari ini ada
hal yang pernah kau nasarkan, belum engkau lakukan. Nasar itu apa? Sebuah janji. Mari, buatlah ucapan syukur, ya, seperti yang saya kemarin datang. Mereka adakan perjamuan kasih sederhana, bisa dengan hamba Tuhan, bisa dengan orang-orang yang terkasih atau orang-orang yang miskin, anak-anak yatim, ya. Bisa juga saudara-saudara memberkati panti jompo, ya, orang-orang yang lemah, yang sedang sakit. Bisa juga saudara memberkati orang-orang yang dimana engkau tergerak, ataukah hamba-hamba Tuhan di mana engkau bergereja. Karena hamba Tuhan juga mereka senang kalau diberkati dengan ucapan syukur, sebuah pemberian dari jemaat atau orang yang dilayaninya, diberi. Hamba Tuhan itu juga ada kebutuhan-kebutuhan lain, ya, seperti mensekolahkan anaknya, untuk biaya hidupnya, atau juga dia juga dalam merintis pelayanan pekerjaan Tuhan, atau dia juga ada memberikan support kepada keluarga yang tidak mampu, ya. Jadi ini pentingnya kita menaikkan ucapan syukur. Jangan sia-siakan kasih Tuhan Yesus yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Selama masih ada kesempatan dan engkau punya, berbagilah dalam ucapan syukur. Perhatikan kepada orang-orang yang berkhotbah. Tuhan bilang, hargai, hormati mereka 2 kali lipat. Karena mereka berjerih lelah, berdoa, dan menyampaikan firman Tuhan, mereka patut untuk dihormati. Jadi hargai, hormati, ya, berikan respek kepada hamba Tuhan di mana Bapak Ibu digembalakan. Yang berikutnya, Bapak Ibu terkasih, ucapan syukur itu juga adalah sebuah persekutuan atau menjadikan kita sebagai pribadi yang bersekutu dengan darah Kristus dan tubuh Kristus. Baru dengar ya, mari saya akan membuka ayatnya. 1 Korintus pasal 10 ayat 16. Saya harap dan saya minta tolong Roh Kudus, saya berdoa supaya firman Rema ini bisa menjadikan kita sebagai pribadi yang mau mengucap syukur, ada berkat, ada kala perjamuan kasih, ada kala kunjungan untuk menolong orang-orang yang kekurangan. Berkatilah gereja di mana engkau digembalakan, ya. Dan berikutnya ini, ucapan syukur itu menjadikan kita satu persekutuan dengan darah Kristus dan tubuh Kristus. 1 Korintus 10 ayat 16. Ada tertulis, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur. Kalau mengenai cawan itu bicara soal roti dan anggur, simbol tubuh dan darah Kristus. Oke ya. Tapi di atasnya kita ucapkan syukur. Ingat, mengucap syukur itu bibirnya, congornya itu ke atas. Ya. Mengucap syukur. Ayo semua praktek mengucap syukur, congornya ke atas, moncong bibirnya nih ya ke atas. Biasa
bimoli, bibir moncong 5 cm, ke bawah, itu namanya bersungut-sungut. Tambah sungut-sungut. Tidak boleh lagi. Banyak-banyak mengucap syukur. Dan kalau mengucap syukur apa? Congornya, bibirnya, lambenya ini ke atas mengucap syukur. Kalau ke bawah namanya sungut-sungut. Congor. Bahasanya bisa dimengerti kayak itu. Ya, saya lanjut. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jadi dengan kita ucapkan syukur, kita ini menjadi satu dengan tubuh dan darah Kristus. Keren sekali kan? Luar biasa loh. Puji Tuhan. Yang berikutnya saya mau sampaikan supaya kita semua menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Ada berkat, ada kala perjamuan kasih. Mau undang Pastor Andy? Ya puji Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, saya bisa datang. Ya, apalagi kalau di Balikpapan, ya puji Tuhan. Yang penting waktunya bisa. Apalagi kalau misalnya ada yang temani, ya. Kalau dia di gereja lain, kalau ada gembalanya, itu lebih oke supaya tidak ada batu sandungan, ya. Saya datang bukan mau rebut perhatian atau domba punya siapa. Saya tahu semua adalah milik Yesus, tapi kan saya hargai setiap gembala-gembala. Kalau misalnya ada ucapan syukur, saya rindu banget loh Pastor Andy juga bisa hadir dan info ke tim atau ke Pastor Andy langsung. Kalau pas bisa makan siang, makan sore, kalau makan malam mungkin tidak semua, tidak selalu karena saya malam sore udah istirahat ya. Makan pagi, wah gercep itu gas. Sarapan karena tiap pagi saya habis live ini, form doa, ada olahraga, lalu sarapan. Iya, jadi saudara-saudara dapat berkat ya. Saya ajak saudara lihat 2 ayat lagi. Berikutnya silakan Bapak Ibu ketik 2 Korintus 9 ayat 12. Puji Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 12. Sudah? 2 Korintus 9 ayat 12. Enak banget. Budite, tinutuan di mana? Yang enak. Amin. Wah, saya mendapat undangan nanti ya kalau anakku dapat jodoh, Pastor hadir ya. Terima kasih Ibu Oeng Inge, puji Tuhan. Wah, langsung dapat undangan kita nih. Manado hadir. Iya, jadi sama, kita juga menikah, kita baptis, lalu kita ada perjamuan kasih. Itu kan semua Tuhan ajar kita bersyukur. Nikah itu kan sebetulnya yang butuh ya pasti pasangannya lah. Masa mau nikah dari pasangannya? Tapi kan yang kita lihat di zaman kita sekarang ini kan janji nikah, berkat ya, dan cincin. Kayak itu aja sebetulnya sih.
Pesta-pesta besar tidak harus. Kalaupun ada, itu kan sebagai tanda perjamuan kasih, ucapan syukur. Sama juga kalau dengan baptis. Baptis kan yang paling utama kan kita declare depan saksi. Tuhan, setan jadi saksi juga waktu engkau baptis. Ya, manusia hamba Tuhan. Jadi setan jadi saksi, oh dia sudah milik Kristus gitu. Lalu kalau ada berkat, ayo ucapan syukur yuk, saya ajak makan bakso. Oh senang sekali makan bakso, pakai kuah panas, mantap. Ya, jadi memang Tuhan selalu ajak kita untuk mengucap syukur, ada rezeki, perjamuan kasih. Ya, saya baca ya, 2 Korintus 9 ayat 12. Ada tertulis, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Saya punya pengalaman ini. Saya kan dalam berkat Tuhan suka bagi berkat kepada orang-orang di jalanan. Ya, kalau dia itu orang Kristen, dia berkata, haleluya, puji Tuhan Yesus. Kalau dia non-Kristen, dia akan berkata dengan syukur caranya untuk menaikkan puji syukur bagi Tuhannya. Jadi dengan kita bisa memberkati, orang itu bersyukur loh. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ada berkat dan merasa terberkati satu pelayanan, saudara bisa memberikan pemberian, ya, ucapan syukur itu kepada orang-orang kudus atau orang-orang yang melayani rohani Bapak Ibu sekalian, agar mereka juga bisa melimpahkan ucapan syukur kepada Bapa. Mungkin mereka sedang berdoa untuk keperluan-keperluan mereka. Saya percaya untuk pelayanan namanya hamba Tuhan pasti dicukupkan. Cuma kan hamba Tuhan, kasihan kan ada juga keperluan-keperluan lainnya. Seperti saya ini mempersiapkan untuk biaya kuliah, langsung 2 anak saya, itu kan biayanya besar. Dan saya perlu mempersiapkan. Saya minta sama Tuhan supaya Tuhan berkati. Kalau saudara merasa terberkati, mau memberikan support kepada hamba-hamba Tuhan yang engkau merasa terberkati, mereka juga senang, mereka menaikkan syukur kepada Tuhan. Atau ada orang-orang di sekitar Bapak Ibu yang mereka berdoa, Tuhan kirimkan beras, nggak punya beras. Maka di pelayanan ini Bapak Ibu sekalian, kalau saudara-saudara misalnya terberkati, mau memberkati untuk pelayanan, silakan kirim beras saja. Kami tidak meminta kolektor, tidak menjalankan pundi-pundi kolektor. Namun bagi yang terberkati, mau memberkati, silakan kirimkan beras saja, kemasan 5 kilo, lalu kami doakan, kami packaging, kami bagikan. Anda mau ikut bagi, silakan sama-sama kita bagikan. Jadikan pelayanan sebagai ladang bakti untuk jiwa-jiwa. Kalau saudara merasa terberkati dan ketika mendengar kesaksian ataupun renungan dan engkau merasa terberkati dan mau memberkati keluarga hamba Tuhan, karena hamba Tuhan juga pasti ada namanya keperluan dalam keluarganya dan engkau mau menaikkan ucapan syukur dan memberkatinya, saya percaya itu hal yang baik, karena kita bukan hanya disuruh memberkati orang tidak mampu,
tapi seperti firman Tuhan, pelayanan kasih juga itu bisa memberkati hamba-hamba Tuhan. Bible mencatat keperluan hamba-hamba Tuhan. Ya, puji Tuhan, kiranya hal-hal ini terus menyentuh hati kita untuk jadi pribadi yang bersyukur. Satu lagi, bagi Bapak Ibu yang suka khawatir, yang susah tidur, bahkan banyak di antara Bapak Ibu terkasih yang mungkin keluarganya harus minum obat untuk bisa tidur, dan bahkan kalau saudara dengar ini beberapa hari susah tidur karena gelisah, naikkanlah ucapan syukur, karena itu obat tidur yang manjur, membuat engkau tidak khawatir lagi. Orang susah tidur gelisah kenapa? Ada rasa khawatir, rasa cemas. Bukalah dan ketiklah, lalu siarkan ayat ini. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Ini adalah ayat terakhir hari ini yang saya bacakan bagi Anda sekalian. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Sekali lagi tolong diketik. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Baik, terima kasih sudah mengketik di kolom komentar ayat-ayat ini. Silahkan disiarkan, silahkan di-share. Banyak orang yang rindu untuk mendengar ayat ini atau mengetahui ayat ini dari share Bapak Ibu terkasih. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 ada tertulis, janganlah hendaknya kamu khawatir. Ayo Bapak Ibu terkasih, kita stop khawatir. Khawatir itu bikin tambah sakit. Khawatir itu bikin cemas. Khawatir itu bikin gelisah. Khawatir itu nggak ada gunanya. Emang kalau Bapak Ibu khawatir-khawatir, ada baiknya? Nggak ada. Bahkan Bible mencatat khawatirmu tidak akan merubah apapun. Tidak menambah sahasta pun. Malah bisa merusak engkau, mentalmu. Ketakutan berlebihan, cemas. Jadi dengar firman Tuhan ini. Bapak Ibu terkasih, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang ini pastor, itu pastor. Tentang apapun juga kata firman Tuhan. Saya juga begitu. Untuk pelayanan, oke, saya percaya Tuhan cukupkan. Biaya operasional, oke, saya percaya Tuhan cukupkan dalam kemustahilan itu. Biaya hidup untuk keluarga, saya berdoa Tuhan tolong. Saya berdoa Tuhan tolong. Ya, karena keluarga Tuhan kasih tanggung jawab, ya saya percaya Tuhan akan mampukan saya untuk bisa menghandle semua itu. Jadi bisa aja namanya hamba Tuhan juga khawatir. Tapi kita nggak boleh khawatir gitu. Khawatir bisa kepada siapapun termasuk hamba Tuhan yang ngomongnya bisa. Tapi hendaklah Andi Simon jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Termasuk dengan biaya kuliah anakmu. Jangan khawatir. Mau khawatir, ingat jangan kamu khawatir. Lagunya, jangan kamu khawatir biaya kuliah anak, makan minum sandang papan pakaian. Jangan khawatir. Karena itu firman Tuhan penting kita dengar, kita baca. Jangan ditaruh di dalam lemari. Firman itu dibaca jadi kehidupan yang diamalkan. Ya, jadi jangan hendaknya Andi khawatir. Anda juga ketik nama masing-masing, jangan khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan
dengan ucapan syukur. Wow, keren sekali. Bahkan ketika engkau sedang khawatir, Tuhan berkata, naikkan ucapan syukurmu, berikan ucapan syukurmu, maka engkau akan menang. Kadang-kadang orang tamak dan serakah, ya, tidak ada puas-puasnya. Padahal obat untuk tidak khawatir yaitu memberi, memberkati. Saya percaya kalau di sekolah-sekolah ada namanya beasiswa dari sekolah kepada murid berprestasi, saya percaya keluarga-keluarga hamba Tuhan yang hidup sama Tuhan sungguh-sungguh, maka engkau, anak-anakmu yang mau kuliah seperti saya, akan ada beasiswa dari Tuhan langsung, dengan Tuhan kirimkan cara-cara yang ajaib, atau keluarga-keluarga orang-orang yang mau memberkati anak-anak hamba Tuhan. Karena apa? Karena kalau sekolah kasih beasiswa, Tuhan bisa kasih beasiswa kepada Anda, hamba Tuhan. Setialah melalui Tuhan Yesus, jangan khawatir tentang hidup dan anak-anak masa depannya. Karena anak-anakmu adalah milik pusat Kristus, ahli waris surgawi yang Tuhan berikan kepadamu untuk Tuhan pakai menjadi generasi selanjutnya untuk kerajaan Tuhan dimasyurkan. Mari kita berdoa, mengucap syukur. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Wow, firman-Mu sangat menyentuh hati kami dan kami paham pentingnya menjadi pribadi yang bersyukur. Bersyukur, mulut kami bersyukur, hati kami bersyukur, tangan kami menengadah bersyukur. Dan kalau di antara kami ada yang punya berkat-berkat, biarlah kami boleh mengucap syukur, ada perjamuan kasih kepada orang tidak mampu, kepada gereja di mana kami terlayani, kepada hamba-hamba Tuhan yang mengajar firman, mendoakan, atau kepada orang-orang di mana kami tergerak. Biarlah hidup kami Tuhan jadi terang senantiasa. Karena lewat bersyukur, kami senantiasa ada dalam persekutuan darah dan tubuh Yesus Kristus dalam kebenaran, dalam hadirat-Mu. Bahkan kita mengingat kisahnya Yunus waktu dia dalam keadaan diambang kematian dalam perut ikan. Mungkin saudara bukan di perut ikan saat ini, tapi engkau diambang kematian, diambang penyakit yang kronis di ujung tanduk. Mari bersyukurlah saat ini. Tuhan mendengarkan permohonan Yunus waktu dia bersyukur. Dia berjanji membayar nasarnya. Dia diperpanjang umurnya. Tidak mustahil ketika engkau menerima firman sebagai rema. Roh Kudus menolong kita semua untuk menjadi pribadi yang bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang sakit, diperpanjang umurmu. Amin. Disembuhkan dari sakit, diluputkan dari maut. Dan engkau mendapatkan rahmat kesembuhan. Ya Tuhan, terima kasih banget buat firman-Mu ini. Menjadi remah dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa bagi setiap Bapak Ibu yang sedang dalam pergumulan hidupnya. Dalam kondisi sakit penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Bagi wanita, ibu yang sedang terinfeksi kanker serviks. Bagi bapak ibu yang ada gangguan paru, prostat, ginjal, lever, usus. Saya berdoa bagi setiap orang-orang yang juga mengalami sakit di tubuhnya. Apakah karena bakteri, virus, jamur. Angkat tanganmu sekarang ini. Dalam nama Yesus, korakayana koraya masanda. Aliran kesembuhan mengalir di setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini juga.
In Jesus name, jadilah sembuh. Tubuhmu negatif virus saat ini. Darah Yesus yang suci, yang kudus, mentahirkan Anda dari kutuk penyakit, kutuk dosa, kutuk turunan. Anak cucumu bukan sakit, tapi anak cucumu sembuh, sehat, turunan. Dalam nama Yesus, stroke pulih, pembuluh darah, memori otak normal kembali. Dalam nama Yesus, setiap benjolan penyakit, sakit bagian dada, paru, jantung, ginjal, be healed in Jesus name. Bahkan saya berdoa, Anda yang mengalami kelemahan tubuh, tulang, syaraf, pinggang, kulit, mata, hidung, telinga, oh rakai ya rakai, aliran kesembuhan mengalirlah di tubuhmu saat ini juga, in Jesus name. Puji Tuhan, autoimun disembuhkan, keluargamu disembuhkan, bahkan sakit ekonomi karena ada kutuk dosa disembuhkan, dikuduskan, dan diberkatilah Bapak Ibu sekalian dalam nama Yesus, agar terang Kristus bercahaya di hidup Anda dan saudara menaikkan syukur dan menyaksikan Tuhan hadir dalam keluargamu yang tadinya gelap. Sekarang lewat doa-doa ini engkau mengalami terang Kristus. Leher benjolan negatif, di tubuhmu ada benjolan penyakit, go out in Jesus name. Puji Tuhan, setiap Anda yang gangguan pada pinggang, pinggul, atau anakmu yang sedang terinfeksi, ada vonis dokter hasilnya MRI, sakit, virus, atau gangguan pada darahnya, saat ini saya perkatakan, dan engkau orang tua imani, darah Yesus yang kudus mentahirkan, mensucikan darah anak-anak kita, sehingga anak-anak kita semuanya tidak ada darah yang kelainan, tidak ada leukemia, tidak ada virus, karena darah Yesus yang suci, yang kudus mengalir di setiap darah anak-anak kita. Darah kita, darah Anda, darah setiap pemirsa, darah Yesus yang kudus mengalir, mentahirkan, mengkuduskan, menyembuhkan. Dalam nama Yesus, Karakamasyande. Puji Tuhan, banyak orang yang disembuhkan karena kuasa Tuhan nyata lewat doa ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat demonstrasi kuasa-Mu yang Kau sudah nyatakan bagi banyak orang-orang sakit. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan di tempatnya amat tinggi. Kami mengucap syukur pada-Mu dalam nama Yesus Kristus. Kami menaikkan doa kepada Bapa di surga. Makasih buat kuasa dan kasih-Mu ya Tuhan Bapakku. Amin. Puji Tuhan, saya akan memberkati air minum dan minyak sebelum saya akan minum. Bapak Ibu yang mau juga diberkati air minum dan kalau ada minyak silakan bisa angkat seperti ini. Puji Tuhan, puji syukur. Setiap mereka yang mengangkat air dan minyak
saat ini juga saya berdoa, air dan minyak di tangan Anda diberkati dengan urapan kesembuhan. Air dan minyak di tangan Bapak Ibu sekalian diberkati dengan healing, kesembuhan ilahi. Baik engkau minum airnya atau oleskan minyaknya di tubuh yang sakit, bagi orang lain atau bagi Anda, anak atau orang tuamu, suami atau istrimu, di situ mengalir kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan diminum air doa yang sudah diberkati dalam nama Yesus, dan niscaya kalau engkau percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, sakit penyakit apapun bisa disembuhkan. Amin. Saya kan sehat, saya merasa sehat. Tapi dengan minum healing water ini, kita nggak pernah kan tahu. Mungkin ada potensi-potensi yang membuat kita menjadi lemah siang atau sore, tapi dengan minum air doa ini, puji syukur, seperti ibaratnya ada imun kita dikuatkan gitu, dan sebagai banyak kesaksian sih. Sebentar saya baca kesaksiannya. Bagaimana ini pelayanan jadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, sekarang pastor akan doa berkat dulu. Habis doa berkat, pastor akan lanjutkan dengan kesaksian-kesaksian. Ya, silakan ya, ada yang angkat madu, ya puji Tuhan. Jadi saudara mau pakai minyak kayu putih, minyak gosok, silakan untuk dioleskan. Mau pakai air putih, air jeruk, air madu, silahkan ya. Semua ini adalah simbol di mana manifestasi kuasa Tuhan turun dalam kehidupan mereka yang percaya. Mari saya ajak Bapak Ibu, wah banyak kesaksian hadirat Tuhan nyata bekerja. Angkat tangan Bapak Ibu terkasih dan terimalah berkat dari Bapakku di surga. Diberkatilah keluarga, diberkatilah pelayanan, diberkatilah pekerjaan, diberkatilah apa yang kita lakukan, kerjakan sepanjang hari ini, sudah firman-Nya diberkati. Saya berdoa setiap kita diberkati sepanjang hari ini dengan perlindungan Tuhan Yesus, diluputkan dari mara bahaya, penipuan, hipnotis, kerugian diluputkan dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa buat pekerjaan, usaha, bisnis, toko, jaringan, di mana yang engkau upayakan diberkati. Puji Tuhan. Semua berkat ini datang atas hidupmu. Terimalah ucapan syukur, dan apabila engkau diberkati Tuhan dan sudah menerima berkatnya, jangan lupa berikan persembahan syukurmu
perjamuan kasih-Mu bagi orang-orang yang membutuhkan, karena itu menjadi kesukaan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berkumpul bersama, bersatu hati, untuk apa? Untuk memuji Tuhan Yesus. Amin. Berkat anak cucu turun dalam setiap orang-orang percaya. Si borong-borong menyapa. Minahasa Tenggara. Makassar. Membramo, Papua. Begitu besar kasih Tuhan Yesus. Begitu besar kasih Tuhan Yesus kepada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana Banjarmasin. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, hei, bagi Anda yang percaya. Siapa percaya? Saya. Anak dan cucumu pasti tidak kurang, tidak akan meminta. Karena Tuhan Alor Demak Alex Nabara diberkati. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Hey! Mana goyangannya? Kiri kanan, kanan kiri, dor. Senang aku. Hey, amin. Tiada yang mustahil bagi Anda yang percaya. Begitu besar kasih Tuhan Yesus kepada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, hei, bagi Anda yang percaya. Siapa yang percaya? Saya. Anak cucumu pasti tidak akan meminta. Karena Tuhan menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Hei, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mujizat itu nyata saat kita berdoa. Ketika rame-rame, mujizat itu nyata saat kita berdoa. Siapa yang sudah alami mujizat Tuhan? Saya. Pujian ini
menghantar kita masuk di hari yang baru. Percaya mujizat itu nyata lewat doa yang kita sudah sampaikan lewat live stream ini. Ini wadah mujizat bagi Anda sekalian dalam nama Yesus. Itu nyata. Mujizat itu nyata. Kami hadir mendoakan Bapak Ibu, kiranya apa yang menjadi pokok doa Bapak Ibu sekalian mendatangkan mujizat bagi yang terkasih. Tak terbatas kuasa Tuhan Yesus. Tak terbatas kuasa Tuhan Yesus. Semua dapat Tuhan Yesus lakukan asal kau percaya. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatanku, namun roh Tuhan Yesus. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Puji Tuhan, dengan pujian mujizat nyata, Pastor mau mengakhiri live streaming hari ini dengan ucapan sola fide. Hiduplah oleh iman, Bapak Ibu terkasih, pemirsa Anda yang saya sayangi, hiduplah oleh iman. Iman membuat kita hidup dan kuat dan bisa menjadi saksi Kristus selama kita ada di dunia ini. Karena Tuhan Sang Immanuel sayang kita semua, sayang Anda dan saya, dan berjanji menyertai sampai sepanjang masa. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita. Dadah semuanya. Dadah, senang sekali melayani Bapak Ibu sekalian. Kalau cocok, senang di-subscribe di channel YouTube Pastor Roni Simon, di follow halaman akun TikTok, Instagram, Facebooknya, dan mau tambah, besok lagi kita hadir untuk memuji Tuhan dan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Bawa silakan mama papa atau kerabat yang butuh doa live streaming, mereka boleh mendapatkan berkat-berkat kesembuhan. Dadah semuanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat.
aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.